masing-masing. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai usaha dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin anak-anak sudah pernah belajar yang namanya usaha di SMP, ya kan? Tetapi di SMK akan kita ulang kembali atau diulang kembali dengan versi yang sedikit berbeda tentunya ya. Baiklah anak-anak, usaha dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari tentunya anak-anak udah sering mendengar istilah usaha kan? Di sini usaha dalam kehidupan sehari-hari ini banyak contohnya ya. Misalkan contohnya itu kalau kita ingin memiliki sesuatu, tentunya kita harus berusaha ya kan. Di sini Ibu berikan beberapa contoh usaha dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalkan kalau kita ingin memiliki uang, usaha kita itu apa anak-anak? Ya. Jadi kalau kita ingin memiliki uang, usahanya tentunya kita harus bekerja. Itulah dia anak-anak contoh dari usaha kalau kita ingin memiliki uang. Satu lagi, kalau kita ingin pintar, usahanya itu apa anak-anak? Jadi usahanya itu adalah kita harus rajin belajar supaya kita pintar. Itulah dia anak-anak contoh dari usaha dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi itulah dia salah satunya. Di sini Ibu lanjut. Kalau di fisika sama nggak sih anak-anak dengan definisi usaha dalam kehidupan kita sehari-hari? Maksud Ibu tadi kan dia berbeda usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini yang Ibu tanya dalam fisika, apakah sama dia definisi usaha itu dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya agak sedikit berbeda ya. Kenapa? Kalau anak-anak tahu atau ingat dulu di SMP, simbol usaha itu adalah W yang besar ya anak-anak, jangan yang kecil. Nanti kalau dia yang kecil itu udah beda. Kalau yang kecil itu simbol dari berat, kalau yang besar simbol dari usaha. Dimana definisi usaha ini dalam fisika yaitu hasil kali gaya dengan perpindahan. Ya, coba kalian perhatikan ini anak-anak. Di sini udah langsung Ibu gambarkan. Misalkan di sini perhatikan ya gambar di gambarnya ini. Misalkan di sini ada sebuah benda, ini dia bendanya, ya. Sebuah benda diberi gaya sebesar F, ini dia. Diberi sebuah benda diberi gaya sebesar F. Kemudian benda tersebut berpindah sejauh S, ini dia. Kemudian bendanya itu berpindah sejauh S dari posisi awal. Kemudian dia berpindah ke posisi akhir. Nampak jelas nggak anak-anak? Bendanya ini diberi gaya F, kemudian dia berpindah sejauh S. Maka anak-anak berlakulah dia persamaannya atau rumus dari usaha, yaitu W sama dengan F kali S. Jadi di sini anak-anak perlu kalian ketahui W itu apa? W itu adalah usaha yang satuannya adalah Joule ya, satuan dari usaha Joule ya, atau bisa tulisannya Joule, dibaca dengan Joule, sama dengan F kali S.
kalian ketahui satuan-satuan dari persamaan yang ibu bilang atau rumus yang ibu sebutkan. Di sini anak-anak harus ingat, gaya itu memiliki syarat. Apa syaratnya itu? Syaratnya itu adalah gaya harus sejajar dengan perpindahan. Ini dia, gaya ini harus sejajar dengan perpindahan. Kalau dia anak-anak tidak sejajar dengan perpindahan, harus kita proyeksikan dulu supaya dia sejajar terhadap perpindahan, ya. Mudah-mudahan anak-anak usaha yang ibu jelaskan dapat kalian mengerti sampai di sini. Dan satu lagi ya anak-anak yang perlu kalian ketahui, usaha ini merupakan besaran skalar, ya, merupakan besaran skalar. Masih ingat kan anak-anak besaran skalar pada pertemuan sebelumnya? Apa itu dia besaran skalar? Nah, besaran skalar itu anak-anak besaran yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Itulah dia usaha, ya. Dan di sini ibu lanjutkan. Ibu lanjut di sini, ya. Ini ada lagi gambar di bawah ini, gambar yang berbeda, ya. Jika perhatikan gambarnya di sini, jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sebuah sudut, sudutnya ini perhatikan ya, nampak kan anak-anak sudutnya ini dibaca dengan theta, ya. Sudut theta atau itu menandakan sebuah sudut. Nah, jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sebuah sudut theta terhadap arah horizontal, perhatikan gambar ini udah langsung ibu buat, tinggal ibu jelaskan aja, ya. Misalkan gaya terhadap arah horizontal atau arah mendatar, ya, sebesar terhadap sudut, ya, tadi dia arah horizontal atau arah mendatar sebesar sudut theta. Sudutnya dibuat sudut theta, maka besar F misalkan dia berpindah sejauh S. Nah, ini dia besarnya F atau besar gayanya berpindah dia sejauh S, perpindahannya itu dia. Maka anak-anak, usaha itu tidak bisa langsung kita kalikan, ya. Tidak bisa langsung kita kalikan. Kenapa ya anak-anak tidak bisa langsung kita kalikan? F kali S atau gaya kali perpindahan. Kenapa anak-anak nggak bisa kita kalikan? Karena masih ingat kan anak-anak tadi yang ibu bilang di awal, gaya itu harus kita sejajarkan dengan perpindahan. Gaya harus sejajar dengan perpindahan. Maka gaya itu harus kita uraikan dengan penguraian vektor, ya anak-anak. Pada sebelumnya kita udah pernah belajar besaran vektor, berarti vektor itu memiliki nilai dan arah. Beda dia tadi dengan skalar, ya, hanya memiliki nilai saja. Itulah dia harus kita uraikan dengan besaran vektor. Dan ibu lanjut. Atau kalian perhatikan di sini anak-anak. Perhatikan di sini. Mirip nggak ini dengan segitiga siku-siku? Gambarnya ini apakah dia mirip dengan segitiga siku-siku? Agak mirip, ya anak-anak. Berarti gaya dengan perpindahan yaitu ada di samping sudut, maka kita pakai cos. Tambahkan dia cosnya, yaitu F cos theta, ya anak-anak. F cos theta, atau ini simbol lambda dia, ya, F cos theta. Itu dia. Sehingga berlakulah dia persamaan
mudah-mudahan penjelasan yang ibu buat ini dapat kalian pahami ya anak-anak. Dari sini yang perlu satu lagi anak-anak, ibu lanjut. Yang anak-anak harus perhatikan di sini, selain gayanya, selain gaya kalian harus ingat, perhatikan adalah arah perpindahannya, kemana dia ya, arah perpindahan dengan gaya yang menyebabkan si gaya itu searah dengan perpindahan. Maka kalau kita perhatikan dia arah gayanya kemana, apakah dia berharga positif atau dia berharga negatif, atau bisa juga dia bernilai 0. Kita perhatikan ya anak-anak. Misalkan usaha yang bernilai 0, misalkan usahanya bernilai positif. Usaha yang bernilai positif itu arah bendanya itu searah dengan perpindahan. Yang mana dia? Kalau dia bernilai positif, searah dia dengan perpindahan. Ini yang searah dengan perpindahannya ya anak-anak. Searah dengan perpindahan. Contohnya di sini maksudnya yang bernilai positif yang searah dengan perpindahan, ibu buat contohnya. Misalnya seorang anak atau kita misalnya mendorong sebuah meja. Tentunya kalau kita dorong meja ini, tentunya dia akan berpindah ya kan. Jadi meja ini tentu berpindah ke tempat lain ya, sesuai dengan arah gaya yang kita buat. Itu dia maksudnya dari usaha yang bernilai positif ya. Itulah dia contohnya, meja yang kita pindahkan itu akan berpindah dia tempatnya searah dengan gaya yang kita buat. Kalau usaha yang bernilai negatif, kayak mana juga dia? Kalau dia usaha yang bernilai negatif anak-anak, jika arah gayanya itu berlawanan, misalnya kalau kita mendorong sebuah lemari misalnya ya kan, 2 orang ke kanan, 1 orang ke kiri, berarti dia nanti udah berlawanan arah. Contoh yuk buat arah gaya berlawanan, misalkan kita mendorong sebuah benda, maka dia timbul gaya gesek yang berlawanan arah ya. Seperti tadi contohnya kalau kita mendorong sebuah lemari, misalnya ada 2 orang ke kanan, 1 orang ke kiri, jadi dia udah berlawanan arah, itu namanya ya anak-anak. Itulah dia. Kalau usaha yang bernilai 0, kayak gimana juga dia kalau usahanya 0. Gayanya itu gaya yang bekerja tidak menyebabkan perubahan. Itulah dia, makanya dia 0. Contohnya, kalau kita mendorong sebuah tembok, tentunya tembok itu tidak akan bergerak ya kan anak-anak. Makanya dia usahanya itu bernilai 0. Itulah dia usaha yang bernilai 0. Perhatikan biar lebih jelasnya contoh yang ibu buat. Ya, di sini udah langsung ibu buat ya. Tinggal ibu jelaskan. Di sini anak-anak ada 3 buah gaya. Dengarkan ya. Sebuah benda masanya 2 kg. Sebuah benda bermasa 2 kg. Kemudian diberi gaya yaitu sebesar F1 10 Newton, F2 nya 10 Newton, dan F3 nya 5 Newton. Udah nampak kan anak? Sebuah benda masanya 2 kg. Ulang. Kemudian pada benda diberi gaya F1 10 Newton, F2 10 Newton, tapi F2 nya ini membentuk sebuah sudut. Di mana dia sudutnya sudut theta. Ya, sudutnya ini sebesar 60 derajat ya. Di F2. Sedangkan F3 ini berlawanan arah ya
Ya anak-anak udah jelas nampak di sini dia berlawanan arah, yaitu 5 Newton. Nah, jika benda berpindah sejauh 2 meter, tentukan besar usaha yang dialami benda. Jadi di sini anak-anak kita mencari usaha yang dialami benda tersebut. Perhatikan ya anak-anak, di sini ada 3 gaya. F1, F2, dan F3. Ya. Kalau di sini kita cari berapakah usaha totalnya atau kita mencari usahanya. Kalau gayanya lebih dari 1, berarti usahanya pun sebesar gaya yang bekerja pada benda ini ya anak-anak. Kenapa? Karena lebih dari 1, kita cari dulu resultan gayanya. Karena dia lebih dari 1, harus kita cari dulu resultan gayanya. Berarti kita menggunakan sigma F. Kenapa kita menggunakan sigma F? Karena gayanya ini lebih dari 1, itu maksudnya. Kemudian kita kalikan dengan perpindahan. Ya, perhatikan juga kira-kira arah perpindahan gerak bendanya kemana dia. Kita perhatikan arah gerak bendanya kemana ya. Kalau kita melihat kondisi besar gayanya, maka sebuah benda akan bergerak ke kanan. Berarti semua gayanya searah dengan perpindahan, maka dia bernilai positif. Ini dia 2 ke kanan kan, berarti dia bernilai positif. Maka nanti usahanya pun harus bernilai positif juga. Dan yang berlawanan arah dengan arah gerak benda, maka usahanya nanti negatif. Ini dia tadi berlawanan arah bendanya ya. Jadi tadi 2 ke kanan berarti nilainya positif, 1 ke kiri berarti bernilai negatif. Ya anak-anak, perhatikan. Ibu lanjut penjelasan dari soal nomor 1. Kalau F1 nya mana tadi F1 nya? Kalau F1 nya udah searah, ini kan F1 nya udah searah dengan perpindahan ya. Jadi F1 nya ini sudah searah dengan perpindahan. Apa itu perpindahan tadi? Simbolnya S ya, itu dia sudah searah. F3 nya juga sesuai dengan perpindahan. F3 nya sesuai dengan perpindahan, arahnya horizontal atau mendatar, tidak miring dia ya, horizontal dia. Kalau F2, ingat ya anak-anak, karena dia membentuk sebuah sudut terhadap arah perpindahan. Ini tadi yang F2 dia membentuk sebuah sudut terhadap arah perpindahan bendanya. Maka kita harus proyeksikan dulu. Berarti kita gunakan F2 cos theta atau sudut 60 derajat ya anak-anak. Ini yang seperti ini dibaca dengan theta ya, tanda sudut. Nah, maka kita cari, itulah dia penjelasan dari contoh soal yang ibu buat. Sekarang perhatikan jawabannya. Jika benda berpindah sejauh 2 meter, tentukan besar usaha yang dialami benda. Diketahui tadi F1 nya ini udah dia sejajar 10 Newton. F2 yang membentuk sebuah sudut, yaitu F2 nya 10 Newton, dan F3 nya ini tadi ke kiri, jangan lupa ya, kalau dia ke kiri bertanda negatif, yaitu 5 Newton ke kiri, negatif berarti. Dan membentuk sebuah sudutnya itu sudut theta, ini dibaca sudut theta 60 derajat. Di sini anak-anak perlu kalian ketahui, sudut 60 itu harus kalian ketahui, perlu kalian
hafal-hafal atau pelajari sudut-sudut istimewa itu, yaitu sudut 30, 45, 90, 60 dan seterusnya ya anak-anak. Kita cari usaha ya. Karena tadi ingat ya anak-anak, udah ibu jelaskan, karena gayanya itu lebih dari satu, maka kita akan menggunakan sigma, yaitu W sama dengan sigma F. Ini dibaca dengan sigma ya anak-anak. Usaha sama dengan sigma F dikali perpindahan. Berapa tadi sigmanya? Ada 3, yaitu F1 ditambah F2 cos theta dikurang F3. Nah, karena di sini kenapa dia minus di sini atau kurang? Karena dia satu gayanya ke kiri ya. F1 tambah F2 cos theta dikurang F3 tutup kurung dikali ini apa ini anak-anak? Perpindahannya sejauh 2 meter. Baru kita masukkan ya. Tadi F1 nya 10, F2 nya 10 cos 60 derajat. Nah, dikurang F3 nya 5 Newton dikali 2. Nah, kita jumlahkan 10 tambah 10 kali ini. Anak-anak perhatikan, cos theta nya 60 derajat, berarti cosnya itu setengah ya anak-anak, dikurang 5 dikali tutup kurung kali 2. Jadi di sini kita kerjakan dulu yang dikali ya anak-anak. Nah, pertama kali kita kerjakan 10 kali setengah, hasilnya 5 ya. Jadi kita turunkan 10 tambah 5 ini dari 10 kali setengah, 5 dikurang 5 tutup kurung kali 2. Jadi ini 55 ini jadi habis ya. 10 kali 2 sama dengan 20 joule. Mudah-mudahan anak-anak dari penjelasan yang ibu buat ini dapat dipahami ya anak-anak, atau dapat dimengerti. Kalau kurang jelas nanti boleh kalian tanya sama ibu langsung ya. Inilah dia contoh soal yang pertama. Kemudian kalau soal yang pertama ini kan membentuk sebuah sudut ya kan anak. Yang kedua ini tidak memiliki sudut. Perhatikan dia kalau tidak memiliki sudut. Perhatikan. Di sini ada sebuah benda. Sebuah benda ditarik gaya sebesar 50 Newton. Sehingga benda tersebut berpindah sejauh 3 meter. Jadi berapakah usahanya? Kita cari usahanya anak-anak. Nah, sebuah benda ditarik oleh gaya sebesar 50 Newton, kemudian dia berpindah sejauh 3 meter. Kita cari usahanya. Perhatikan di sini. Diketahui gaya sebesar 50 Newton berpindah sejauh 3 meter. Di sini tidak memiliki sudut ya, berbeda dengan yang tadi anak-anak. Kita cari usaha. Berarti usaha sama dengan F kali S. Kenapa dia di sini perpindahan kali gaya kali perpindahan cuma 1 M-nya? Karena di sini anak-anak yang diketahui gayanya cuma 1. Kalau nanti dia lebih dari 1 anak-anak, kita udah menggunakan sigma ya, seperti tadi sigma F. Itu pun kalau dia 3 atau 4 lebih ya, lebih dari 1 lah dia ya anak-anak. Perhatikan, W sama dengan F kali S atau perpindahan kali gaya kali perpindahan. Gayanya 50 dikali 3 meter. Nah, hasilnya 150 joule. Itulah dia untuk hasil contoh soal usahanya. Mudah-mudahan anak-anak dari penjelasan yang ibu buat ini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini.